Masih ada jangan nanti kalau sudah tidak ada baru. Mic-nya mana? Lupa. Mic. Lupa. Paralel. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah mushola as-sabiq yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, yaitu majelis al-ilmu. Sebagaimana biasanya pada malam Rabu kita membahas hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pelajaran kita sudah sampai hadis yang ke-6, yaitu hadis tentang perkara yang halal jelas, kemudian yang haram juga jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar-samar atau yang disebut dengan syubhat. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian apa yang kita baca pada pekan yang lalu, Selasa yang lalu, yaitu di penjelasan sampai di perkataan Al-Imam An-Nawawi ketika beliau mengatakan, ya faman waqa fi syubhati waqa fil haram yahtamil amrayn. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terjatuh kepada hal yang syubhat, maka ia telah jatuh kepada hal yang haram. Ya, yahtamil amrayn. Sabda beliau ini sallallahu alaihi wasallam mencakup dua hal. Yang pertama ayyaqa fil haram wa huwa yadhunnu annahu laisa biharamin. Yang pertama, kemungkinan yang pertama bisa jadi seseorang terjatuh kepada hal yang haram wa huwa yadhunnu, dan ia menyangka bahwasanya itu adalah bukan hal yang haram. Ketemu enggak? Ya. Sampai di situ kan. Watsani, kemudian perkara yang kemungkinan yang kedua, ayakun al-ma'na qad qaraba ayyaqa fil haram wa kama qala al-ma'asi baridul kufri. Kemungkinan yang kedua yaitu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terjatuh kepada hal yang haram, sungguh siapa yang terjatuh kepada hal yang syubhat, maka dia akan jatuh kepada hal yang haram. Kemungkinan yang kedua dijelaskan di sini, ayakunal ma'na qad qaraba. Bisa jadi maknanya di sini adalah seseorang mendekati atau hampir-hampir
terjatuh kepada hal yang haram ketika ia yakni terjun atau tidak ngerem tentang perkara yang syubhat, maka tidak menutup kemungkinan dirinya pertama jatuh ke hal yang haram dan dia nggak sadar, atau yang kedua hampir-hampir dia terjatuh kepada hal yang haram. Sebagaimana disebutkan al-ma'asi baridul kufri, sebagaimana dikatakan bahwasanya kemaksiatan itu adalah apa di situ? Perbuatan kemaksiatan menghantarkan kepada kekufuran. Perbuatan maksiat sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kemaksiatan itu bisa menghantarkan seseorang kepada kekufuran. Li'anna nafsa idza waqa'at fil mukhalifati tadarrajat min mafsadatin ila ukhra akbaru minha. Karena jiwa itu apabila dia telah terjatuh kepada perbuatan yang haram, yang tidak sesuai dengan syariat, tadarrajat min mafsadatin ila ukhra akbar minha, maka sedikit demi sedikit akan terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang berikutnya. Seperti misalkan minum khamar, itu maksiat bukan? Maksiat, jelas. Biasanya dari khamar akan menghantarkan kepada perbuatan dosa yang lain. Zina bisa jadi. Atau bisa lagi dia membunuh. Seperti dari musik. Musik ini hal yang diharamkan dalam agama Islam. Dari sini bisa juga jatuh kepada kemaksiatan berikutnya, hanya awalnya mendengarkan musik, saking terlenanya, enjoy versi syaitan, kemudian lama-lama nenggak khamar. Atau kalau kita lihat di hal yang yakni masyarakat umum, para musisi itu, kehidupan mereka biasanya apa sih? Narkoba, drugs, kena. Minimal kalau nggak ngedrugs dia minum, ya kan? Anak-anak para musisi lah, katakan dari musik ini kan haram. Kita ingin bahas maksudnya kemaksiatan itu bisa menghantarkan kepada kemaksiatan yang lain. Nanti dia minum khamar sambil dengerin musik. Begitu nanti ada kumpul-kumpul cowok-cowok dengan cewek-cewek. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Khamar, kemudian berzina, hamil lagi kan, kekasihnya digugurkan dan lain-lain. Bahwasanya kata Al-Imam An-Nawawi, jiwa itu, hawa nafsu ini apabila sudah terjatuh kepada perbuatan kemaksiatan akan menghantarkan kepada maksiat yang lainnya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang stop langsung, selesai. Ketika dia terjatuh kepada kemaksiatan langsung direm, berhenti, menyadari perbuatannya salah, kemudian dia bertaubat. Lain cerita kalau orang yang sedang dibuai oleh syaitan, ditipu oleh syaitan. Biasanya dari maksiat satu lanjut ke maksiat yang lain. Minjam uang riba misalkan di bank dengan cara riba. Nanti uangnya biasa dibelanjakan ya macam-macam. Ada kalanya hal yang haram, ada kalanya juga hal yang halal. Terus sedikit demi sedikit. Makanya disebutkan kemaksiatan akan atau bisa jadi membawa seseorang kepada kekufuran. Sedikit demi sedikit. Dan itulah syaitan demikian. Qila wa ilahi al-isyarah biqaulihi ta'ala. Dalilnya apa? Bahwasanya kemaksiatan akan membawa kepada kemaksiatan yang lain, bahkan lebih besar dari maksiat yang sebelumnya. Ya, disebutkan di situ, antum ada di terjemahnya, dibawakan ayat di situ. Ya, di surat Ali Imran ayat ke 112. Situ Allah berfirman, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin.
Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Mereka itu siapa di sini? Mereka itu membunuh para nabi tanpa hak. Mereka maksudnya di sini siapa? Yahudi. Yahudi ini kan hobi dia. Itu khas, ciri khasnya siapa? Bangsa Yahudi. Senang, hobi membunuh nabi. Oleh karena itu tidak aneh ketika saudara kita di Palestina pada hari ini dianiaya, dibunuh oleh bangsa Yahudi ini. Jangankan manusia biasa seperti kita, bahkan tidak sungkan-sungkan sejarah mereka ini dahulunya hobi getol dalam membunuh para nabi. Ini Yahudi, kebiasaannya membunuh para nabi. Semua nabi yang diutus pada mereka berusaha untuk dibunuh. Ada yang dapat mati, ada yang diselamatkan, ada yang Allah selamatkan. Di antara yang mati siapa? Yahya ya. Dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Yang diselamatkan siapa? Nabi Isa diselamatkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun diselamatkan dari percobaan pembunuhan oleh bangsa Yahudi. Mereka hobi. Kebayangkan betapa kurang ajarnya ini kaum, betapa bengal, bandelnya ini kaum. Mereka hobi sekali membunuh para nabi. Coba bayangin kalau ada di sebuah kaum hobinya ngebunuh ustadz yang datang. Kalau ada sebuah kaum gitu, setiap ada ustadz datang dimatiin itu, bayangin bagaimana kurang ajarnya kaum tersebut. Bukan diusir lagi karena tuduhan Wahabi, bukan, tapi dimatiin, dibunuh. Nah, ini mereka Yahud wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Mereka Yahudi membunuh para nabi tanpa hak. Ya, ini nggak boleh membunuh nabi, tapi dibunuh juga oleh orang-orang Yahudi ini. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan karena kemaksiatan mereka itu. Karena maksiat-maksiat yang mereka kerjakan sampai melampaui batas, akhirnya berani membunuh nabi. Karena terbiasa dengan perbuatan maksiat. Makanya kemaksiatan, kan di sini Imam Nawawi ingin jelaskan bahwasanya maksiat itu akan menghantarkan kepada maksiat yang lainnya, bahkan bisa lebih besar. Lalu beliau mengambil yakni istinbat hukum dari ayat ini. Bahwasanya orang-orang Yahudi hobi mereka adalah membunuh nabi, disebabkan karena maksiat mereka itu. Hobi mereka berbuat maksiat, wa kanu ya'tadun, mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Awalnya dari kemaksiatan yang biasa mereka kerjakan sampai akhirnya mereka membunuh nabi. Karena sudah terbiasa hidup kelam. Sudah biasa, kata orang kita sekarang, sudah berlumuran dosa. Dunianya dunia malam, udah biasa. Dunia apa Pak Jihad? Dunia hitam. Ya, dunia mereka biasa hidup demikian, nyolong handphone, sendal itu biasa buat mereka. Ya, yang istilahnya hidup di dunia kelam. Dunia hitam. Sudah terbiasa maksiat memang. Jangankan nyolong sendal di masjid atau nyolong handphone yang ada di mobil, bahkan yang lebih besar saja sudah biasa bagi mereka. Benar nggak? Ya. Karena hari-hari mereka sudah berbuat kemaksiatan, sudah biasa. Ketika dengar temannya, saya semalam habis ngebunuh berapa? 2 cemen. Kita semalam 1 orang kita bunuh, tapi orang penting. Ini biasa di kalangan orang-orang yang sudah memang maksiat itu sudah hari-harinya.
Bahkan sebagian mereka ada yang bangga dengan perbuatan maksiatnya. Dipamerkan perbuatan maksiat. Sudah biasa. Di kalangan teman-temannya itu sudah biasa. Sudah biasa membunuh, sudah biasa nenggak minuman keras, sudah biasa berzina, dan yang lain. Itu kemaksiatan. Awalnya mungkin hanya coba-coba. Hanya bergaul sedikit-sedikit dari jam 9, jam 10, jam 11, 12, akhirnya pulang-pulang pagi. Awalnya cuma nongkrong-nongkrong doang, main gitar misalkan. Lama-lama nyolong ayam orang. Malam-malam lapar dicolong ayam orang. Tower orang dicolong. Dicabut. Awalnya cuma ya nih coba-coba. Itu kemaksiatan sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Kalau nabung sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit buat naik haji, bagus. Nah ini dia maksiatnya sedikit, setahap demi setahap. Makanya dilarang kita untuk yakni mengikuti khutuwati syaiton, yaitu langkah-langkah syaiton. Dari awal dipatahin. Bisikan dia itu dari awal patahin langsung. Jangan diturutin sedikit demi sedikit. Begadang. Kalau nggak ada manfaatnya jangan bergadang. Awalnya cuma begadang aja. Lama-lama dibisikin oleh siapa? Syaitan. Jadi maksiat. Ngapain contohnya coba? Begadang sambil ngapain yang bisa jadi maksiat? Main gitar. Atau yang lain terus. Sedikit demi sedikit ini maksiat. Makanya baridul kufur. Kemaksiatan itu bisa membawa kepada kekufuran. Sebagaimana ini Bani Israil, ini Yahud. Disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan mereka sampai puncaknya mereka berani membunuh Nabi. Membunuh Muslim saja yang bukan Nabi dosanya besar nggak? Besar, apalagi membunuh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibunuh utusan Allah disebabkan yakni maksiat-maksiat yang mereka kerjakan, wa kanu ya'tadu, mereka itu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, yuridu annahum tadarraju bil ma'asi ila qatlil anbiya wa fil hadis. Ayat ini maksudnya adalah mereka setahap demi setahap, sedikit demi sedikit dari kemaksiatan mereka sampai terbiasalah mereka untuk membunuh al-anbiya. Apa al-anbiya? Para nabi. Bentuk jamak. Berarti dari sini bukan satu nabi saja yang mereka bunuh, akan tetapi banyak. Karena nabi-nabi Bani Israil itu banyak. Di antara yang besar-besar siapa? Nabi-nabi di Bani Israil. Musa, Yakub, apalagi ini Daud, Sulaiman, Isa bin Maryam sudah tadi, itu kalau bisa. Isa itu dari Bani Israil keturunannya. Yahya, semuanya itu dari kalangan Bani Israil, nabi-nabi itu semua berusaha untuk dibunuh sama orang-orang Yahudi. Gak tanggung-tanggung nabi kita saja beberapa kali diadakan percobaan pembunuhan. Contohnya coba, yang mana yang antum ingat? Diracun. Nabi SAW pernah diundang oleh seorang wanita Yahudi, cewek. Ini yang ceweknya, bayangin. Yang ceweknya ini, Yahudi yang cewek, bukan yang cowok. Dia undang Nabi SAW makan kambing. Kemudian di paha itu dibubuhkan racun. Diundang sekitar beberapa sahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada 7 orang sahabat yang sudah makan itu daging, matilah mereka, terbunuh di tempat. Nabi SAW sudah hampir makan, cuma dikasih tahu oleh siapa? Jibril ketika itu. Akhirnya tidak jadi memakan. Ketika ditanya, tolong panggil itu wanita Yahudi tadi, ngapain dia naruh racun di sini? Apa dia bilang? In kana nabiyan, kalau dia itu nabi, pasti tahu ada racunnya. Kalau memang bukan nabi, ya dia mati.
iseng, tahu nggak iseng? Jahil, cuma iseng ngetes kalau dia nabi beneran. Kalau dia nabi beneran nih, pasti dia tahu itu ada racunnya. Tapi kalau dia memang bukan nabi, ya sudah dia makan, akhirnya mati. Ya sebagaimana para sahabat, mereka kan bukan nabi kan, nggak tahu mati kan, mati. Tapi dia Muhammad SAW tahu nggak? Tahu, diberitahu tidak mati. Harusnya nih, selayaknya ketika tahu Nabi Muhammad nggak mati, bagaimana harusnya? Ya, harusnya beriman. Harusnya dia beriman, tapi kurang ajar nggak? Tidak beriman. Padahal yang dites itu benar jawabannya. Harusnya kan kalau ngetes orang, ya, ngetes seseorang nih, ya, ini wajarnya. Kalau ngetes orang ini nanti juga ada pembahasan, nggak semata langsung di tes. Ini kalau kita ngetes orang, tanya, Bapak, kita tahu nama bapaknya. Orang ini adalah Abdullah, kita tahu. Dia ngelamar kerja nih di kita, misal si Muslim ngelamar kerja di kita. Bapaknya kita tahu, siapa namanya? Abdullah. Tanya Muslim, bapak kamu namanya Muhammad ya? Enggak. Siapa dong? Abdullah. Kita nanya begitu, ingin ngetes kejujuran si Muslim ini. Ketika dia jawab, bukan Muhammad bapak saya, tapi siapa? Abdullah. Harusnya bagaimana? Orang yang otaknya masih sadar, yang masih waras. Harusnya bagaimana? Diterima nggak Muslim lamarannya? Diterima, karena dia jujur. Karena kita memang ngetes, Muslim, bapak lu namanya Muhammad ya? Enggak, bukan. Bapak saya namanya Abdullah. Harusnya diterima, kan akal sehat begitu. Harusnya kan. Lihat si Yahudi, sudah sama dia ngetes, kalau dia nabi, dia tahu bakalan nih daging ini ada racunnya. Tapi kalau dia bukan nabi, ya dia makan, mampus deh dia. Ya ini matilah dia. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bagaimana? Tahu. Seharusnya kalau dia akalnya sehat, si wanita kafiroh ini, bagaimana seharusnya? Beriman. Tapi beriman nggak? Enggak. Makanya ngelunjak ini kaum. Satu yang paling ngelunjak, narsisnya paling tinggi. Tahu narsis? Apa itu bahasa ini? Hah? Apa narsis? Tingkat percaya dirinya ya? Bangga terhadap dirinya. Itu paling tinggi. Siapa? Yahudi. Makanya pernah dengar nggak Yahudi nyari orang lain untuk masuk dalam agamanya? Hah? Ada nggak gerakan Yahudi untuk memasukkan kaum yang lain ke dalam agamanya? Ada nggak? Nggak ada. Narsis mereka. Ini yang paling benar agama kita. Selain Yahudi, apa keyakinan mereka? Kera dan babi itu orang-orang yang najis itu selain Yahudi. Ini narsisnya tingkat tinggi. Nggak ada makanya mereka ngajak orang untuk masuk ke dalam agama Yahudi. Nggak ada. Nasrani ada nggak? Banyak. Kaum muslimin ada nggak begitu? Ngajak kepada orang lain kepada agama Islam ada nggak? Ada. Tapi ada bedanya nggak? Bedanya apa? La ikraha fiddin. Kalau kita nggak ada paksaan, terserah. Ini Islam ini tegas, jelas, nyata, terang. Mau masuk, alhamdulillah. Enggak juga, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah Yahudi enggak, ini kaum yang paling kurang ajar. Di antara kekurangan ajaran mereka ini, tahu kurang ajar ya? Di sini bilangnya apa ya kurang ajar? Sama. Kurang ajarnya ini hobinya membunuh para nabi. Berapa kali berusaha Nabi SAW dibunuh? Pernah ingin dilempari ditibanin batu besar. Nabi yang mulia SAW sedang lewat, ingin dilempari ditibani batu yang besar. Akhirnya dikasih tahu lagi sama siapa? Jibril ini. Harusnya dia bagaimana? Beriman. Jelas mereka harusnya beriman. Ingat kan kisah yang pernah kita bawain? Ada seorang bapak-bapak Yahudi punya anak lagi sakit. Kemudian dijenguk, ditengok sama Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditengok,
Si bapak ini punya anak muda sedang sakit, kemudian ditengok oleh siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditengok, dijenguk. Kafir dijenguk sama siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya gulam, aslim, wahai anak muda, masuk Islamlah. Wahai anak muda, kata Nabi, bagaimana? Masuk Islamlah. Lalu anaknya bagaimana? Melihat ke siapa? Ke bapaknya. Lihat dia lagi tidur berbaring begini, tiduran. Dia ke bapaknya. Maksudnya isyarat, Pak, gimana nih tawaran? Keke. Persetujuan gimana, Pak? Saya masuk Islam ikut Muhammad SAW atau gimana nih? Dia kan tidur nih ya, nih berbaring kan di kasur. Dia lihat ke bapak yang begini, nengok bapaknya, terus nengok ke Nabi SAW. Nengok bapaknya, nengok siapa? Nabi yang mulia SAW. Ya ini isyarat bagaimana nih, Pak? Mau ikut dia atau gimana? Apa bapaknya bilang? Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, turuti Abul Qasim. Siapa Abul Qasim di sini? Nabi Muhammad SAW. Turutin dia. Ati Abul Qasim. Jelas bapak yang bilang turutin, ikut dia Abul Qasim. Akhirnya anaknya mengucapkan syahadat, nggak lama meninggal dunia. Nabi alhamdulillah SAW, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak ini dari api neraka. Bapaknya nggak beriman. Bapaknya yang nyuruh dia nggak beriman. Antum tahu tabiat orang tua ke anaknya bagaimana? Sayang, nggak mau anaknya cilaka, nggak mau anaknya susah, sengsara. Tabiat seorang tua begitu. Dia nggak mau anaknya kelak kalau mati masuk ke dalam neraka. Dia nggak mau. Akhirnya makanya ketika ditanya, ya dikasih isyarat begitu ya, ikutin Abul Qasim. Harusnya bapaknya bagaimana? Beriman juga, tapi nggak beriman. Kurang ajar nggak? Ini orang begini kurang ajar nggak? Nyuruh orang masuk surga, tapi dia juga nggak mau. Calo. Ada nggak calo di sini? Apa namanya itu? Kenek. Kalau di sana bilangnya kenek. Di angkot, di bis kota ada keneknya. Ya kebayoran gitu. Jakarta, Cirebon. Itu kenek namanya. Kenek. Kondektur ya kan? Ketika orang semua pada naik, dia naik nggak? Nggak naik, dia tetap di terminal itu dia. Pernah nemuin nggak yang begini? Pernah nggak? Ada nggak di sini? Ayo, pal dua gitu ya. Kamil. Naik orang. Berangkat itu mikro dikasih duit kan? Dia berangkat mikronya, dia ikut nggak? Dia ikut. Makanya panitia kajian jangan jadi kondektur. Hobi posting info kajian tapi nggak pernah hadir, itu kondektur namanya. Tahu nggak? Nyiapin kajian sedemikian rupa rapi segala macam tapi dia sendiri nggak nuntut ilmu. Jangan. Sama ustadz juga jangan seperti supir mikro. Jangan juga ustadz seperti supir angkot. Bagaimana ustadz supir angkot? Kalau kajiannya rame, jalan, semangat. Kalau kajiannya 1-2 orang, berhenti, loyo. Ini namanya ustadz supir angkot. Kenapa ustadz kajiannya berhenti? Sepi. Memangnya dakwah untuk mencari orang banyak. Dakwah ini untuk apa? Menyampaikan kebenaran. Mau ada atau nggak ada orang yang ikut tetap berjalan. Jangan jadi ustadz itu seperti ustadz supir mikro. Kalau rame, megah hatinya, bangga, semangat. Kalau lagi sepi, alhamdulillah. Tapi kalau lagi rame hatinya, ya ini bagus, besar ini. Dia semangat berapi-api. Tapi ketika sepi, pada kemana sih ini? Pada kemana orang-orang nih? Masuk cuma 1 orang doang aja. Pulang. Ini namanya ustaz supir mikro. Jangan seperti itu. Panitia jangan kayak kondektur.
ngajak orang ngaji, ngajak orang menuntut ilmu, tapi dia sendiri nggak ngaji, posting semua seluruh kajian, flyernya ada semua sama dia. Ketika hari H, ketika jam pengajian, dia malah narik online. Malah dia ngapain? Jalan-jalan sama keluarganya. Tapi orang lain dengan postingannya berangkat ngaji. Ini seperti, aduh, mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Kalau kita di Jabodetabek ini, aduh, banyak begitu. Seperti kondektur. Sama juga Ustadz, jangan seperti supir angkot. Kalau lagi rame dia senang, bangga, takjub. Tapi ketika sepi, dia letoy, nggak jangan. Karena kita sebagai para dai, para ustadz, yang dituntut adalah menyampaikan kebenaran. Mau ada orang ikut, alhamdulillah. Enggak juga enggak masalah. Antum tahu ada nabi nanti di akhirat tidak bawa pengikut sendirian, kalah sama Agim. Kita tahu sendirian. Nabi satu orang di akhirat, ya sendirian. Ketika Nabi bercerita, saya melihat ada sekumpulan hitam besar, banyak saya lihat itu. Saya pikir ini umat saya. Akhirnya diberitahu itu adalah Musa dan kaumnya. Oh bukan, itu umatmu Muhammad. Ternyata lebih banyak lagi. Dan aku melihat ada seorang nabi tidaklah diikuti kecuali oleh 1 atau 2 orang. Ini nabi di hari kiamat pengikutnya cuma berapa? 1 atau 2 orang. Apa berani kita katakan nabi ini nggak sukses dakwanya? Kenapa? Karena pengikutnya sedikit. Berani ngomong begitu? Enggak. Tugas dia sebagai nabi adalah menyampaikan hujah Allah kepada manusia. Mau ikut lagi seluruh manusia atau enggak ngefek buat dia, enggak masalah bagi nabi tersebut. Begitu juga pembawa kebenaran. Jadi para guru, para ustaz, para kiai, ketika sudah menyampaikan yang benar dan dia amanah tanggung jawab atas apa yang ia sampaikan, terserah. Mau jadi dai 2000 umat, 3000 umat, terserah. Tidak ada kewajiban dia untuk menarik orang sebanyak-banyaknya. Enggak, sudah dia menyampaikan kebenaran. Yang lebih parah, wan nabi laisa ma'ahu ahadun. Dan ada, kata Nabi SAW, seorang nabi, 1 orang nabi, enggak ada satupun, setengah aja enggak ada sama dia. Jadi dia sendirian di akhirat. Ya, ini dia sendirian di antara para nabi-nabi yang lain. Ya, ini intinya, ikhwan, dakwah itu bukan mencari orang banyak. Silakan kita mengajak orang, silakan. Usaha kita dengan demikian terserah. Kita ajak orang, kita baikin mereka, kita kasih tahu, silakan. Tapi ketika mereka nggak datang, jangan kecil hati. Jangan kita menjadi sedih. Sudah, yang penting kita sudah mengajak. Ketika kita niat ngajak orang itu harus berubah, orang itu harus ikut, sakit hati kalau mereka tidak demikian. Percaya deh. Karena dakwah itu hanya menyampaikan. Ketika kita ngajak orang, 20 tahun saya dakwain dia. Dari Astria Grand sampai Alphard saya kasih dia. Gak pernah berubah kelakuannya. Masih ngajak ke kuburan, masih ngajak ngerayain ulang tahunnya Nabi SAW. Niatnya salah nggak? Salah. Harus niatnya bagaimana? Hanya menyampaikan, sudah. Beres. Kalau antum dakwah niatnya hanya menyampaikan, selesai. Udah nggak ada beban. Selesai. Tapi kalau niatnya kita berdakwah atau mengajak kepada orang lain agar orang lain itu berubah, antum akan kecewa ketika dia tidak berubah. Sama panitia kajian, menyiapkan yang sebaik-baiknya, sudah diumumkan, disebarkan info-info. Ketika nggak ada yang datang, ya sudah kewajiban kita berusaha untuk menyampaikan, menyebarkan, mengajak orang lain. Ketika mereka nggak datang, mau ngapain? Mau ngacak-ngacak karpet ente? Mau ngurusak kipas? Enggak. Karena hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kita kembali lagi ke pelajaran kita. Kita baca lagi perkataan dari Al-Imam An-Nawawi. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis, la'anallahu sariqa yasriqul bayda fatuqta'u yadahu wa yasriqul hubla fatuqta'u yadahu.
ayatadarraju minal baydo wal hubal ila sarqa. Tapi siapa membaca artinya? Biar Anda bisa minum. Dan mereka membunuh para nabi Terus tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Surat Al-Imran 112. ya, terus Maksudnya mereka mulai dengan berbuat maksiat kemudian meningkat hingga membunuh para nabi. Di dalam hadis disebutkan yang artinya Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong karena dan dia mencuri tali sehingga tangannya dipotong karenanya. ya, baik di sini terus lagi sedikit lagi. Artinya dia mulai dengan mencuri telur lalu meningkat hingga mencuri tali. Nah, baik, kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam menjelaskan perkataan maksudnya maksiat membawa kepada kekufuran atau maksiat bisa membawa kepada kemaksiatan yang lain, dibawakan sini Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang nyolong telur lalu dipotong tangannya, kemudian dia malah mencuri kembali yaitu tali, kemudian dengan sebab itu dipotong juga tangannya. Ya, ini bertahap. Pertama telur, lama-lama mencuri tali dan terus bertahap. Karena beliau ingin menjelaskan Al-Imam Nawawi bahwasanya kemaksiatan akan menghantarkan kepada maksiat yang lain. Ada kalanya dari yang kecil terus berangsur-angsur sampai yang besar. Baik, baca di bawah bacanya. Untuk baca lagi bawahnya. Nu'man bin Bashir radhiyallahu termasuk sahabat generasi beliau. Rasulullah SAW meninggal ketika umurnya masih 8 tahun ketika meriwayatkan hadis ini. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini menunjukkan sahnya apa yang diemban oleh seorang anak kecil yang telah mencapai usia tamyiz. Apa yang dia emban waktu kecil lalu dia tunaikan ketika dewasa adalah dia terima. Demikian pula seorang kafir jika mengemban suatu kafir lalu menunaikan ketika masuk Islam, maka apa yang ditunaikan tersebut diterima. Ya, ini termasuk pelajaran mustalahul hadis ketika seorang anak mendengar sesuatu lalu nanti dia riwayatkannya ketika dia sudah dewasa, maka itu makbul, boleh persaksiannya tersebut diterima. Baik. Mimma yustafadu minal hadis. Hal-hal yang bisa kita ambil dari hadis ini, faidahnya. Bacaan Aisyah. Pertama, di antara kandungan hadis ini adalah pertama, keterangan tentang pembagian segala sesuatu dari dalam syariat ini menjadi perkara yang jelas kehalalannya, perkara yang jelas keharamannya, dan perkara sama-sama antara keduanya. Iya. Satu dulu. Ini yang pertama, bahwasanya pembagian sesuatu dalam syariat kita terbagi menjadi 3 ya, sudah diulang-ulang. Halal jelas, haram yang jelas, kemudian yang syubhat, samar. Yang kedua, perkara syubhat ini tidak diketahui oleh banyak orang dan sebagian mereka mengetahui hukumnya dengan dalilnya. Iya, yang kedua, anal mutasyabbiha la ya'lamuhu katsirun minan nas. Hal yang samar-samar atau syubhat ini banyak sekali tidak diketahui oleh manusia, ya. Kemudian wa anna ba'dahum ya'lamu hukmahu bidalilihi. Dan bahwasanya sebagian lagi manusia mengetahui hakikat perkara tersebut beserta dalilnya. Memang kebanyakan orang nggak tahu hal yang syubhat ini, samar. Namun di sana ada segolongan manusia yang lain, yaitu siapa mereka? Para ulama. Mereka mengetahui perkara tersebut jelas dengan dalilnya. Ada, ya, ada yang tidak mengetahui, ini banyak. Kemudian di sana juga ada segolongan manusia yang tahu persis hukum tersebut. Taib yang ketiga, perkara syubhat yang harus ditinggalkan sampai diketahui kehalalannya. ya, tarku ityanil mutasyabih hatta yu'lam hilluhu. Yaitu wajibnya kita meninggalkan hal-hal yang samar bagi kita, masih syubhat antara halal dengan haramnya, sampai jelas hukum
perkara tersebut kepada kita. Kalau masih syubhat, tinggalkan. Antara halal dengan haramnya, antara boleh dengan tidaknya, antara sunnah dengan bid'ahnya, sama, tinggalin. Masing sama-sama bagi kita. Ini sunnah, yaitu ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kah, atau ini bid'ah, masing samar. Maka sebaiknya kita tinggalkan, baik yang halal, yang haram, antara yang boleh dengan yang tidak boleh, antara yang sunnah dengan yang bid'ah. Misalkan kita baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat, tapi di masjid berjamaah, surat Al-Kahfi. Karena orang ini sudah mendengar bahwasanya kalau baca Yasin di malam Jumat itu nggak ada sunnahnya, nggak ada dalilnya dari hadis yang sahih. Kalau yang palsu ya ada. Dia sudah mendengar bahwasanya malam Jumat itu tidak ada sama sekali tuntunannya membaca Yasin. Dia mengetahui betul memang disyariatkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Ini orang, si muslim. Lalu dia mendengar ya ini himbauan dari BTM-nya, dari tokoh masyarakatnya, kita mengganti baca Yasin kita setiap malam Jumat. Si muslim mendengarkan, kita ganti dengan surat Al-Kahfi. Syubhat di hatinya. Betul, di satu sisi si muslim tahu disyariatkan baca surat Al-Kahfi, ya betul memang Al-Kahfi. Cuma dia masih nggak tahu boleh nggak nih berjamaahnya. Masih sama hukumnya antara sunnah dengan bid'ah bagi dia. Maka sebaiknya ditinggalkan sampai betul-betul dia mengetahui hukum kegiatan tersebut. Kenapa jadi syubhat buat dia? Karena dia belum tahu. Dia nggak ada ilmunya. Dia cuma ada ilmunya baca Al-Kahfi pada malam Jumat. Tapi dia nggak ada ilmunya boleh atau tidaknya dibaca secara berjamaah. Berarti kan syubhat buat dia antara boleh atau tidaknya, antara sunnah dengan bid'ahnya. Maka kewajiban dia bagaimana? Tinggalkan. Nah kalau saya tanya kepada antum misalkan, apa hukumnya itu tadi begitu? Hah? Apa hukumnya? Nah, antum yang jawab ya, nanti kalau diprotes antum. Bid'ah kan? Kenapa kita bisa bilang dia bid'ah? Kenapa? Karena tidak ada tuntunan dan tidak ada hadis dan tidak ada contohnya baca surat Al-Kahfi bareng-bareng berjamaah di masjid. Tapi si muslim kan nggak tahu, toib dia nggak tahu ilmu itu yang antum jawab mereka, dia nggak tahu ini. Berarti kan buat dia, buat si muslim, kegiatan tadi itu masih syubhat, nggak jelas. Saya ini nggak tahu boleh apa enggaknya. Maka kewajiban dia seharusnya adalah, maaf, saya tidak bisa ikut terlebih dahulu sampai saya tahu hukumnya, saya belajar dan lain-lain. Tapi kalau bagi yang tahu kan bisa menjawab. Memang betul di satu sisi baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat disyariatkan. Tapi sifat membaca Al-Kahfi ini yakni umum, terserah. Tidak harus di sekumpulan beberapa orang atau tidak harus di dalam masjid umum. Hanya surat Al-Kahfi ini diikat pada malam Jumat. Itu pengikatnya di situ. Dikhususkan di malam Jumat disyariatkan membaca surat Al-Kahfi, diikat di situ kan. Tadinya kan membaca surat Al-Kahfi itu umum. Kapan saja boleh, umum. Kapan saja boleh dan di mana saja boleh, kecuali tempat-tempat yang najis. Jangan ente baca Al-Kahfi di sampahan, di tempat sampah, di dalam kamar mandi, jangan. Ini membaca surat Al-Kahfi dia umum, kapan saja dan di mana saja umum. Lalu dikhususkan dia kan, dipersempit. Ada keutamaan baca surat Kahfi ini ketika malam Jumat.
dikhususkan dari yang umum tadi, dikhususkan ada keutamaan khusus di malam Jumat. Kemudian sifatnya masih umum, nggak ada ketentuan dari syariat harus di masjid, enggak. Tidak ada ketentuan dari syariat harus setelah sholat subuh, enggak. Tidak ada ketentuan dari syariat harus setelah sholat zuhur, tidak. Tidak ada ketentuan dari syariat harus berjamaah, enggak. Ketika ini diikat dengan yang tadi ini, jadi bid'ah. Ketika dia membaca surah Al-Kahfi diikat lagi, yaitu berjamaah di masjid. Jadilah dia bid'ah dari sisi itu. Jadi terlarang, nggak boleh. Oke Ustadz, di masjid nggak boleh, di rumah. Tapi masih tetap berjamaah. Kita undang orang, motong kambing, kita baca surah Al-Kahfi, berjamaah di rumah saya. Baca berjamaah. Masih boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Diikat lagi, dia dikhususkan dengan berjamaah. Tong kambing, dia ingatnya kambing aja. Berarti baca soal Kahfi di malam Jumat dan sendiri kapan aja. Ustaz, tapi saya bacanya di masjid, terus ada orang lain juga baca di masjid juga, orang lain juga baca di masjid juga, tapi sendiri-sendiri, boleh nggak? Boleh. Lain kalau begini nih, kita duduk di sini begini, gilir lagi bacanya, atau satu suara bareng-bareng. Boleh nggak yang demikian? Nggak boleh. Kalau misalkan Pak Muslim di sebelah sana ada baca Al-Kahfi juga, ada Pak Abdullah di sana dia baca sendiri-sendiri. Tapi memang kebetulan mereka bacanya semua sedang di dalam masjid tanpa adanya janjian, tanpa adanya kesepakatan. Ya ini hal terjadi spontanitas saja. Boleh nggak? Boleh. Lain kalau diikat. Nah tadi orang ini si Muslim tadi syubhat. Ketika diumumkan kita baca Al-Kahfi pada malam Jumat, namun berjamaah di mana? Di masjid. Maka yang sebaiknya, selayaknya bagi dia, kewajibannya adalah meninggalkan yang syubhat ini sampai betul-betul jelas hukumnya. Mudah-mudahan Pak Muslimin nanya kepada orang yang lurus metode dalam beragamanya. Dan lain ceritanya udah lempar ke yang asal. Yang keempat, antum Abu Aisyah, lanjut. Membuat contoh untuk menetapkan makna yang dimaksud dengan merupakannya dengan sesuatu yang konkret. Ya di sini Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan yakni permisalan, contoh, ya dari hal-hal yang hanya terbayang di akal seorang dicontohkan ke perbuatan yang bisa dirasakan, nampak begitu, dilihat. Permisalannya seperti itu. Ya ini seperti seorang pengembala yang mengembalakan kambingnya di area yang terlarang. Kan orang bisa langsung memikirkan, karena ya ini terbayang seorang pengembala mengembalakan kambingnya ketika beliau SAW ingin mengajarkan tentang syubhat, begitu. Jadi dimisalkan oleh beliau dengan hal-hal yang yakni konkret, itu bisa dilihat. Tadinya kan abstrak, nggak bagaimana syubhat itu nggak bisa orang memahami dengan mudah. Lalu Nabi SAW membuatkan permisalan dengan hal yang realita lah, yang bisa orang semua merasakan atau melihat. Dimisalkanlah dengan seorang pengembala kambing, unta atau sapi di area yang terlarang. Kemudian yang kelima, lanjut. Jika seorang insan terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka dengan mudah akan terjerumus ke dalam perkara haram yang nyata. Iya. Annal insana, bahwasanya manusia atau seseorang, idza waqa fil umur al mustabiha, apabila terjatuh kepada hal-hal yang syubhat, akan mudah baginya, itu akan menyeretnya kepada hal-hal yang haram. Hati-hati, harus segera di-rem. Stop, tidak dilanjut sampai jelas hukum perkara tersebut. Jangan sampai nanti terjeblos pada hal yang haram dan dia nggak sadar. Yang keenam, penjelasan tentang besarnya kedudukan hati. Semua anggota tubuh
tunduk kepadanya. Semua baik jika baik, dan jika rusak ia rusak juga. Ya, bayanu azmi sya'nil qalbi. Dalam hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sering kita ulang, menjelaskan tentang agungnya, yaitu besarnya perkara hati. Ya, agungnya perkara hati, itu tazkiyatun nufus juga termasuk, ya ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, membersihkan hati dari kekotorannya. Juga termasuk dakwanya para nabi dan rasul, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka para nabi itu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada kalian Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Dan juga para nabi, wa yuzakkihim, membersihkan mereka, mensucikan hati mereka dari kekotorannya. Makanya ada buku bagus yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid Hafizahullah Ta'ala, dengan judul Metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, Tazkiyatun Nufus, Tazkiyatun Nufus menurut metode para nabi dan rasul. Di situ dijelaskan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala tentang, ya ini diantara tugas para nabi dan rasul adalah membersihkan hati dari kekotorannya. Kekotoran hati yang paling kotor adalah syirkun. Jelaskan. Kekotoran hati yang paling kotor adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seburuk-buruknya adab seorang kepada Rabbnya adalah ketika berbuat syirikan. Kemudian seburuk-buruknya kekotoran hati setelah syirik adalah kebid'ahan, yaitu menentang ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawahnya peringkat ketiga kekotoran hati adalah perbuatan maksiat, ya dosa, ya hasad, ya iri, ya dengki, sama aja itu. Itu kekotoran hati yang kita harus juga membersihkan dari hal-hal yang demikian. Dibersihkan hati kita ini yang sudah mulai mempelajari tauhid, mulai membersihkan hati kita dari kekotoran-kekotoran. Oke lah, mungkin kita syirik ya sudah banyak memahami. Pun ketika sudah banyak memahami tentang tauhid dan syirik, tidak boleh aman merasa pede dirinya terbebas dari dosa syirik. Nggak boleh. Saya sudah mempelajari kitab tauhid selama 200 abad misalkan, sudah puluhan tahun saya mempelajari kitab tauhid, saya menghafalnya. Nggak boleh kita merasa aman dari dosa syirik, nggak boleh. Jangan kita terlalu pede terhadap diri sendiri. Kenapa nggak boleh? Setuju nggak? Tadi saya bilang nggak boleh kita merasa aman dari kesyirikan, walaupun sudah mempelajari tauhid, mengamalkan tauhid sedikit demi sedikit. Setuju nggak? Setuju. Ya mana dalilnya? Apa alasannya? Jangan jawab-jawab aja. Setan masih menjerumuskan. Ada yang lain? Atau antum nggak setuju? Boleh kita merasa aman. Boleh, silahkan merubah fatwa, merubah pendapat. Yang jawab boleh nih. Apa alasannya? Hujahnya apa? Itulah agama Islam. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Setiap kita berpendapat, tunjukkan hujahnya. Mana? Kalau engkau orang-orang yang benar. Kalian jawab boleh. Ya, boleh. Apa alasannya? Nggak boleh ya, nggak boleh aman dari syirik ya. Apa alasannya? Setan mengganggu ya. Allah membulak-balikan hati manusia, ya betul. Ada lagi yang paling telak. Ini betul, dua ini boleh. Ya ini masuklah. Ada yang paling telak. Tahu nggak telak? Kalau ajal sudah selesai baru boleh aman dari syirik. Sudah lain kalau udah nggak taklif-taklifan. Ada yang lain? Berarti belum ngaji tauhid, berarti baru punya bukunya doang di rak. Atau ada yang nggak punya buku tauhid lagi. Kenapa nggak boleh aman dari syirik? Pertama, kenapa? Nabi Ibrahim, sering kita ulang, khususnya yang suka dengerin khutbah Jumat kita. Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari dosa syirik.
Wa id qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, kata Ibrahim, dia berdoa, jadikanlah negeri ini, yaitu apa? Negeri apa Pak Aziz negeri ini? Negeri Makkah. Oh, Syekh menjawab nih. Jadikanlah negeri ini, kata Ibrahim alaihissalam, baladan amina, negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku beserta anak-anak keturunanku an na'budal asnam, dari menyembah berhala yang kotor itu, yang najis, yang rusak itu. Jauhkanlah diriku dan siapa? Anak-anak keturunanku, anak cucu cicit terus. Dari apa? Kemiskinan. Dari apa? Dari sulit ekonomi. Hah? Dari apa? Dari menyembah berhala. Menyembah berhala adalah salah satu contoh dari bentuk-bentuk kesyirikan. Saya ulang, menyembah berhala adalah salah satu contoh dari bentuk-bentuk kesyirikan. Menyembah berhala adalah salah satu contoh dari bentuk-bentuk kesyirikan. Ya Allah, jauhkanlah diri. Padahal yang berdoa siapa? Siapa? Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Siapa yang duduk di asabik ini imannya lebih kuat dari Ibrahim? Ada yang berani ngacungin tangannya? Siapa yang lebih kuat ibadahnya, ketakwaannya dibanding Ibrahim? Turun harga sedikit lah. Siapa yang lebih kuat, bisa jamin lebih bagus dari anak-anaknya? Ibrahim imannya duduk di sini. Ada nggak? Nggak ada. Tapi beliau masih berdoa kepada Allah agar dijauhkan, bukan jatuh kepada kesyirikan loh, tapi dijauhkan. Berbeda kan antara jatuh, udah kejeblos nih, dengan dijauhin. Berbeda nggak lafadznya? Berbeda. Dijauhkan dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Ini selevel Ibrahim alaihissalam saja masih takut dirinya dan anak-anak keturunannya dari menyembah berhala. Apalagi kita. Biarpun kita sudah belajar tentang tauhid, alhamdulillah, berusaha menjauhkan kesyirikan, bukan berarti kita merasa aman. Kenapa tidak boleh? Tadi karena Nabi Ibrahim saja alaihi salatu wassalam berdoa berlindung kepada Allah. Dia dan anak-anaknya jatuh pada perbuatan syirik. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa agar dirinya tidak terjatuh dari perbuatan syirik. Tahu doanya? Di riwayat Al-Imam Ahmad, Nabi sallam berdoa kepada Allah agar dijauhkan, tidak terjatuh pada dosa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau dari berbuat syirik kepadamu sedangkan aku mengetahuinya. Coba dibuka buku doa dan zikir yang ada di perpustakaan pribadi antum di rumah, dibuka, dilihat. Nabi SAW berlindung dari berbuat syirik kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa astaghfiruka an usyrika bika wa ana la a'lam. Dan aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah dari berbuat syirik sedangkan aku tidak tahu. Ya, pulang deh, silakan dilihat buku doa zikirnya yang valid dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi
wasallam. Itulah di sini tentang pentingnya masalah hati, harus senantiasa kita perhatian. Karena anggota-anggota tubuh yang lain mengikuti apa yang ada dalam hati. Apabila baik, baik juga. Apabila buruk, buruk juga. Dua lagi saya. Anna fasadul zahir dalilun ala fasadil batin. Bahwasanya kerusakan yang zahir itu menunjukkan akan rusaknya batin seorang. Ana fi ittiqa'i syubhati mukhalifatul insan ala dini minan naqsi wa ardihi minal aib wa thalbi. Bahwasanya ketika seseorang menjaga dirinya dari syubhat akan menyelamatkan agamanya dan kehormatannya dari manusia. Ini sudah kita bahas, ketika kita menghindari syubhat akan terjagalah agama kita dan juga kehormatan kita. Toib. Azan subuh masih berapa jam lagi? Masih panjang Ustaz. Kita kalau begitu kita buka tanya jawab. Kalau kita ada ilmunya kita jawab dan usahakan pertanyaan yang terkait dengan pelajaran. Silakan. Iya, Pak Arfa, silakan Pak Arfa. Sudah minum Pak Arfa? Sudah. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Apakah itu termasuk subhat seperti yang saya pernah alami ini ceritanya? Iya. Panjang nggak ceritanya Pak? Sebentar. Iya, nggak apa-apa. Saya maafin Pak. Silakan Pak Arfa. Betul. Saya dulu waktu masih aktif di kampus, kebetulan saya dari Telkom. Ada tugas saya dulu adalah menghitung menit detiknya pulsa. Dari perintah yang kami terima yang berupa surat tugas, Iya, SK ada. itu disuruh bulatkan, katakanlah gini, setelah dibagi 24 jam itu dibagi, dapatnya dia katakanlah 1 menit 25 sekon. Tetapi di dalam pembagian itu nggak bisa dimasukin 25 sekon, karena tidak ada ininya, nggak ada satuan itu. Yang ada 1 menit 50 sekon, otomatis terang ikut ke yang 50 sekon. Nggak mungkin terang ambil yang 50 sekon, nggak bisa lagi, nggak ada juga. Iya. Masa kita masuk ke 2 ke 50 sekon? Dari 1 pulsa 1 menit jadinya 50 sekon, 50 detik. Karena tidak bisa kita mengikuti aturan itu. Iya, nggak ada Bahwasanya 25. Karena 25 nggak bisa. Akhirnya kita masuk ke yang 50. Nah, itu kan kalau dihitung sekonnya 1 pulsa 0,5 detik, 30 sekon, itu kan kecil. Nah kan jutaan itu, miliaran pulsa satu malam. Apalagi sebulan. Karena ini pulsanya bukan uangnya, pulsanya dulu, bukan uangnya. Uangnya itu berubah-ubah, dari jam sekian berubah, harganya sekian, dari jam sekian harganya sekian, jam sekian harganya sekian. Bukan uangnya, baru pulsanya. Itu sudah miliaran pulsa, belum dikali dengan uang. Nah itu kan menjadi pendapatan kita. Iya. Nah terus bagaimana itu? Apakah itu subhat atau bagaimana itu Ustaz? Apa itu haram? Apa Berarti solusinya ketika itu harusnya diumumin dong sama pelanggan harusnya. nggak bisa, karena itu rahasia perusahaan. Wah, itu dia. Pak Arfa, saya ingin nanya, Pak Arfa, menurut hati Pak Arfa bagaimana? Nah, dosa. Terus gimana itu perintah? Itu perintah. Itu perintah dan itu pekerjaan. Tadi kewajiban sekarang hanya Dan beristighfar. itu perintah dan itu pekerjaan. Ya, sudah insolid karena belum tahu dan lalunya. Ya, terus memang sih pada saat kita bikin itu Ribuan orang ya, ratusan juta orang ya. seluruh Indonesia, Wah, Ustaz. kebeli itu. seragam seluruh, kan seragam Pak pulsanya Telkom seluruh Indonesia. Pelanggan nggak tahu lagi ya, kalau digenapin begitu ya. Nah, tahu tuh. Mungkin dia tahu. Tuntut. Sekarang tahu, tapi sekarang lagi begitu. Iya tahu itu. Jadi kewajiban kita hanya sudah istighfar hal-hal yang lalu, itu bukan Nah, seperti itu subhat lagi, itu sudah haram malah. Iya.
Dulu waktu itu kita beragama bahasanya ini Subhat. Harusnya ketika Subhat kalau di sini kan ketinggalin ya. Tapi kan baru nih Pak. Saya udah pensiun. Alhamdulillah, itulah di antara faedahnya disebarkan ilmu ya Allah jadi seperti itu Pak. Dan yang lalu kita belum tahu kita sesali dan kita mohon ampun pada Rabbuna Azza wa Jalla. Baik, sampai di sini atau ada pertanyaan? Cukup ya, insyaallah nanti kita bahas lagi pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.